Dan mungkin buat sobat setir kanan nih, ada satu berita bagus juga bahwa di tahun ini nggak lama. Kemarin aja tuh udah hampir 100 yang udah naruh nama, yang udah kita bilang bahwa range harga segini. Halo Sobat Setir. Wah, hari ini spesial, Ndra. Bener banget. Kita bakal ajak Sobat Setir semua buat ketemu. Woi, ketemu dan ngobrol-ngobrol juga nih sama para pejabat atau petinggi dari brand-brand yang ada di dalam. Yoi, dari setiap brand nih kita akan coba buat gali nih Bener. informasi terkait mobil-mobil elektrik, strategi kedepannya, Bener. terus juga Bocoran-bocoran lah ya. benar. Dan juga apa nih, setelah giasnya ada apa nih gitu. Plannya ya. Iya Sobat Setir. Menarik. Nah, Oke. daripada penasaran, mending langsung aja nonton videonya. Bener nggak, Ndra? Bener banget dong. Udah pada nungguin, mau kita interview. Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Halo Sobat Setir, sekarang gue lagi bersama Mr. Fumitaka Kawashima selaku Marketing Director dari PT Toyota Astra Motor. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita ngobrol-ngobrol ya sama beliau ya. Hello Mr. Kawashima. Hi, hello. It's a pleasure to meet you. My name is Narendra Hi. and I'm from Setir Kanan. Hi. Today, I want to ask you a few questions about Toyota plan and strategy nationwide and international markets. Hi. First of all, congratulations Mr. Kawashima. As in today, Toyota is still the leader of the car sales market in Indonesia. In the 7 months of 2022, Toyota wholesale sales reached 178,000 units. This figure accounts for 31.9% of total sales nationally. My first question will be, what is Toyota's strategy to maintain and increase market share in Indonesia? Hi. Thank you very much. Thank you for a good question. So Toyota has a wide lineup of product. Yeah, you can see the lot of our product Yes. at the gears. So on the top, we will introduce a new model. Yeah, from time to time. Yeah, I believe customer can find the best choice among our lineup. This is the first. Second point is we can increase production volume and the supply from Indonesian factory and from factory in Japan. Yeah, and unfortunately now the customer wait a long time for our vehicles, but sooner or later, yeah, we can increase supply volume, and customer can get his favorite Toyota, yeah, as soon as possible. Hi. Okay, Mr. Kawashima, thank you for the answers. And the next question is, the automotive industry nowadays transitioning to electrified and low emissions car. With the help of local government, how about Toyota? Would you explain Toyota's strategy and development towards this era of technology? Yes, thank you. Good question. So Toyota has a long history to make research and development of these electrification vehicles. So we have a long history of hybrid product and battery EV. We have also long history, and we have another type of plug-in hybrid model. And all the model I promise to you to introduce in Indonesia from time to time, and the customer can select his favorite electrified vehicles, battery EV, hybrid or plug-in hybrid, as he wish. That is our strategy. Okay, Mr. Kawashima-san. Thank you so much, Mr. Kawashima-san, for the opportunity. I hope Toyota will always be the foremost car manufacturer in the world. Have a great day, Mr. Kawashima. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oke Sobat Setir, sekarang udah ada di booth Toyota dan gue udah bareng sama Pak Anton Jiwu.
Selamat Selamat pagi Pak. Ya. Apa kabarnya nih Pak? Baik, baik, thank you. Sebelumnya Setir Thailand mau say thank you nih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Dan juga kongres nih Pak. Wah, Toyota jadi yang terbesar ya tahun Ya. ini di Gias. Ya, terima kasih. Line-up-nya juga keren-keren Pak. Thank you. Tapi boleh tahu nggak nih Pak, untuk jagoannya di tahun ini Toyota jagoin yang mana sih? Oke, mungkin saya jelasin dulu ya. Boleh. Jadi di Gias 2022 ini Toyota, dalam tanda kutip Toyota Group ya, kita ada Toyota booth-nya sendiri sebagai booth terbesar. Kemudian di sebelahnya langsung juga ada booth Lexus juga. Dan kita tahun ini menampilkan tema utama kita adalah elektrifikasi. Jadi banyak banget mobil listrik yang kita bawa di sini. Dari booth Toyota, jagoan kita pastinya ada lineup hybrid kita cukup banyak, dari Corolla Cross, Corolla sendiri, Camry, dan lain sebagainya. Kemudian ada plug-in hybrid juga, ada Prius. Kemudian ada mobil BEV juga nih, mobil listrik juga dari Sport Plus. Termasuk juga ada BZ4X, model baru kita tampilkan di sini. Lexus sendiri menampilkan full electrification, nggak ada mobil yang biasa lagi. Jadi paling rendah adalah hybrid, plug-in hybrid, dan juga BEV. Termasuk hero-nya adalah mobil listrik yang kita gunakan untuk nanti sponsor G20, ya ada UX 300i. Kemudian ada launching produk baru juga, ada RX juga. Kemudian ada juga mobil konsep juga, jadi lengkap banget untuk elektrifikasi. Nah di luar itu Toyota juga menampilkan tema satunya lagi adalah masalah racing nih, sporty gitu ya. Jadi Gazoo Racing kita tampilkan beberapa produk baru juga, mulai dari GR86, ada juga Hilux yang GR juga, dan juga ada beberapa modifikasi dari GR. Jadi lengkap banget tahun ini. Nggak banget, keren banget line-up-nya. Termasuk paling rame 86 kali ya Pak? Iya, J86 dan BZ ini yang paling ramai Iya. karena memang produk baru yang banyak sekali dilihat oleh konsumen. Oke, bisa dibilang berarti dua mobil ini yang jadi jagoan Toyota. Betul, betul, Oke. betul. Pak, untuk terkait kemarin juga kan isu ataupun fenomenanya ini harga BBM semakin Ya. naik ya Pak? Ya, betul. Ini ada pengaruhnya nggak sih Pak ke brand Toyota sendiri ataupun strategi Toyota dalam menanggapi dari fenomena ini? Ya, saya rasa kenaikan BBM ini bukan pertama kali ya. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi juga. Harapan kita tentu saja ekonomi Indonesia tetap membaik ya. Jadi market otomotif tetap meninggi atau membesar. Tapi sebenarnya perilaku konsumen akan berubah. Konsumen akan mencari produk-produk yang lebih irit lagi. Jadi itu kenapa tema elektrifikasi saya rasa cocok banget. Jadi customer bisa memilih nih, mulai dari yang hybrid, plug-in hybrid, dan bahkan yang full listrik juga. Bahkan Toyota kan line-up-nya lengkap ya, kita bahkan punya yang low cost green car juga, LCGC yang irit juga gitu. Jadi customer bisa memilih budgetnya mau berapa, sampai berapa, itu kita juga lengkap. Oke. Lalu terkait dari yang tadi sempat di-mention juga Pak, untuk mobil-mobil hybrid lalu yang full elektrik, itu kalau hybrid oke lah, Toyota kita nggak perlu raguin lagi, bisa dibilang pelopor yang untuk hybrid. Nah kalau yang EV sendiri nih Pak, kira-kira kapan nih Indonesia bisa kebagian ngerasain langsung mobil EV Toyota? Ya, saya rasa pertama kita sudah introduce yang di Lexus dulu ya, karena memang kelas premium yang udah ready. Jadi Toyota kali ini kita bawa BZ, kita juga ingin mendapatkan bagaimana komen-komen nih dari konsumen, kira-kira produk ini oke apa enggak. Kalau emang oke, kita akan bicara dengan prinsipal kapan kita bisa introduce produk ini. Tapi produk ini sudah ada di negara lain, jadi bukan suatu produk konsep, produk yang mungkin akan bisa kita luncurkan kalau memang market Indonesia membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Misalkan emang Toyota akhirnya masyarakat positif nih. Ya, pasti kita tugas kami dari Toyota Astra Motor menyampaikan ke TMC ya, prinsipal bagaimana komen dan market dari Indonesia, dan mungkin pada saat itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih positif lagi. Oh, berarti tunggu-tunggu. Iya. Informasi pastinya kapan bisa hadir di Indonesia? Sabar aja, saya rasa sudah mengarah ke sana gitu. Dan mungkin buat Sobat Setir Kanan nih, ada satu berita bagus juga bahwa di tahun ini nggak lama lagi kita akan ada local production mobil hybrid Toyota yang saya rasa akan sangat ditunggu-tunggu, dan saya rasa akan memberikan satu kejutan juga buat market Indonesia. Di tahun ini Pak? Di tahun ini, jadi nggak lama lagi. Sekarang udah Agustus, tinggal berapa bulan lagi ya sebenarnya. Oke, Pak Anton Jimmy, terima kasih. Terima atas kasih. waktunya. Thank you, terima kasih. Halo Sobat Setir, sekarang kita udah bersama Bu Agung, sekarang di booth-nya Daihatsu. Bu, selamat sore. Sore. Apa kabar Bu? Sehat. Wah, oke. Bu, booth-nya Daihatsu keren banget nih, sangat colorful. Juga kemarin baru saja launching Rocky yang Iya. improvement ya Bu? Iya. Betul. Congrats nih Bu. Thank you. Oke Bu, tapi kalau kami boleh tahu nih Bu, sebenarnya jagoan Daihatsu di booth Gias tahun ini yang mana nih Bu?
jagoan ya. Iya, jagoannya nih Bu. Ada 9 display ya, jadi kita Oke. bawa yang 2 konsep EV, Ayla EV dan Rocky iSmart Hybrid. Oke. Lalu kita juga punya 2 yang modifikasi, Oh, ada Rocky Seven Wonders dan juga Xenia ya, yang sporty udah lihat ya. Udah keren. Juga ada mobil andalan kita yang memang volume maker. Jadi kita bawa semua, ada LCGC kan, ada Oke. Sigra, ada Ayla, ada Xenia, ada Rocky baru. Full line up berarti ya Bu hadir Full di line sini. up. Oke. Lalu Bu, terkait ini Bu, kemarin kan ramai ini Bu, harga BBM naik. Nah, itu ada pengaruhnya nggak Bu terhadap brand Daihatsu sendiri? Lalu bagaimana nih Daihatsu menanggapi situasi tersebut? Kalau yang pertama kan kami dari Daihatsu mendukung ya apapun kebijakan pemerintah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua pasti semua ya saya yakin akan adaptasi dengan kebijakan ini kan. Oke. Tapi sebenarnya kalau di industri otomotif daya beli itu nggak hanya cuma ditentukan dari satu faktor Oh, aja. oke. Jadi ditentukan juga sama makroekonomi, Ya. terus situasi ekonomi juga pembangunan ya. Jadi saya rasa daya beli itu saya rasa masih cukup menjanjikan kalau di Indonesia. Berarti dari strateginya Bu, kalau menanggapi harga BBM yang naik dari Daihatsu sendiri gimana nih Bu? Saya rasa kita menjelaskan juga ya, sebenarnya kan bukan cuma harga BBM ya, tapi total ownership memiliki kendaraan Daihatsu itu sangat efisien. Jadi itu juga yang harus dilihat sih, dan ramah lingkungan itu juga pasti kita berkontribusi ya kepada lingkungan kita juga. Saya rasa itu sih Mas. Oke. Terkait tadi Bu, sempat di-mention ramah lingkungan Bu. Sekarang kan udah ramai Bu, terkait mobil-mobil yang udah full elektrik ataupun yang hybrid. Nah, kalau dari Daihatsu sendiri, bagaimana Bu ke depannya? Apakah ada strategi untuk memperkenalkan secara langsung untuk memberi kesempatan masyarakat Indonesia nih Bu, nyobain langsung gitu kendaraan elektrik dari Daihatsu? Ya, jadi hari ini di Gias ya, dalam periode Gias ini kami memperkenalkan salah satu kendaraan EV ya yang kita bangun dari CGC, yaitu Ayla ya. Karena Ayla ini sudah kita launching dari 2013, jadi kita banyak studinya. R&D kita yang ada di Kerawang itu yang mendevelop ini secara mandiri. Sebenarnya itu dengan melibatkan, pastikan kalau LCGC ada support dari lokal ya, dan juga UMKM. Jadi kita punya konsep, kita perkenalkan ini. Kita juga dari Jepang kita juga bawa Rocky Mas, Rocky yang iSmart Hybrid ini. Jadi untuk menjelaskan bahwa kita juga start untuk melakukan studi dari konsep kendaraan EV ini. Berarti kalau bisa dibilang dalam waktu dekat ini apakah mungkin Daihatsu akan melaunching mobil-mobil EV ataupun hybridnya Bu? Idealnya kayak begitu ya. Kita tapi dalam konsep car ini kita lebih ke arah sekarang fokus bagaimana melanjutkan studi kita, karena kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu studi terhadap kualitasnya, terhadap comfort, terhadap kesiapan baterainya sendiri ya. Juga nanti yang paling penting adalah safety. Saya rasa kita akan melanjutkan studi itu untuk yang Ayla EV. Oke Bu, baik. Berarti cukup sekian Bu untuk pertanyaan interview yang lain. Terima kasih ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Oke Sobat Setia, sekarang gue udah bersama Pak Arfi dari Honda. Nah Pak Arfi, sebelumnya kongres nih untuk di Honda di Gias tahun ini. Keren banget, ada konsep car-nya udah nggak sabar nih sebenarnya. Kami pengen ngelihat wujud aslinya nih. Tapi Pak, berhubung itu masih konsep dan masih di kamuflase, sebenarnya jagoannya untuk di tahun ini Honda jagoan yang mana sih Pak? Ya itu sebenarnya salah satunya ya. Itu excitement yang kami hadirkan, sebuah model yang akan segera di launching. Segera di launching itu karena saat ini masih ada beberapa tahap ujian yang masih dijalankan, jadi belum bisa ditampilkan secara utuh, tapi ya ini aja udah menarik perhatian orang banyak ya. Jadi kami akan segera luncurkan itu, dan yang lain-lainnya pasti ada banyak keseruan di booth Honda. Semua produk terbaru Honda ditampilkan di sini, mulai dari HR-V yang masih jadi hits ya sekarang, HR-V, Brio dan lain-lain. Kita juga tampilkan ada beberapa special display, ada PR-V dengan special color tuh, dengan camper van. Terus ada HR-V yang di stikerin warna hijau, ada mobil Brio yang dimodifikasi itu pemenang dari virtual modification contest yang kami jalankan.
Dan ada beberapa mobil hybrid yang kami Betul. tampilkan juga di booth Honda di Gias kali ini. Oke, terkait tadi Pak yang hybrid. Jadi kan emang demand-nya semakin sekarang kan udah semakin ramai mobil listrik. Kira-kira Honda ke depannya ada strategi apa nih terkait dengan mobil listrik ataupun yang elektrik nih Pak? Strateginya apa? Iya, visi Honda secara global itu adalah di tahun 2040 100% mobil Honda secara global sudah elektrifikasi. Oh. Jadi arahannya ke sana. Nah, menuju ke sana ada beberapa tahapan yang kami lakukan gitu ya. Kami sudah banyak melakukan studi mengenai apa sih yang dibutuhkan konsumen di Indonesia gitu. Dan berdasarkan hasil studi yang kami lakukan, berdasarkan infrastruktur yang ada sekarang, kami menilai bahwa teknologi hybrid atau yang kami sebut dengan EHEV itu adalah salah satu teknologi yang paling tepat sebagai jembatan transisi menuju full elektrifikasi. Karena itu di Gias kali ini ada dua model hybrid yang kami tampilkan, Accord dan CR-V. Betul. Dan CR-V hybridnya ini sendiri bahkan sudah bisa di test drive di Gias ini gitu, sehingga ini tujuannya adalah memperkenalkan ya seperti apa sih teknologi hybridnya Honda kepada konsumen. Dan mulai dari tahun depan kami akan meluncurkan dua model hybrid di Indonesia. Dan akan disusul dengan model-model elektrifikasi lainnya termasuk model yang akan diproduksi secara lokal. Wah, keren, gak sabar. Lalu Pak, terkait dari Gias ini, harapan dari Honda sendiri apa nih Pak ke depan? Iya, buat kami Gias itu adalah ajang untuk memperkenalkan inovasi teknologi dan visi kita ke depannya. Karena itu di Gias ini kami menghadirkan visi elektrifikasi, kita menghadirkan komitmen mengenai bagaimana Honda elektrifikasi ke depannya. Ada model yang akan di-launching gitu ya. Tapi di luar itu kami juga sangat senang ya bahwa Gias kali ini tuh ramai sekali gitu. Ramai ya. Ini menunjukkan bahwa konsumen tuh pasar mulai bergerak kembali gitu, mulai bergairah kembali. Dan kami berharap sih ini adalah satu momentum yang baik ya untuk kita recovery gitu dari masa pandemi menuju ke pasar otomotif yang sudah lebih recover gitu dibandingkan tahun lalu. Kami harapkan ini jadi satu momen yang bagus untuk mempertahankan tren penjualan yang positif tahun ini. Oke, keren banget. Udah gak sabar berarti nih, kita tunggu tahun depan lineup baru dari Honda. Iya. Oke, baik Pak Arfi, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Sobat Setir, sekarang gue udah ada di booth Hyundai bareng Mas Uri. Mas, apa kabar Mas? Halo, kabar baik. Wah, sebelumnya juga nih. Congrats nih Mas. Jadi menang muri nih. Oh iya, thank you Booth ya. yang terbesar untuk Ya, video untuk tampilan layar LED terbesar di ajang pameran otomotif. Betul, congrats Mas. Nah, thank you. Mas, kan udah baru banyak Honda yang launching mobil-mobil. Sebenarnya kalau di Gias ini jagoannya yang mana nih Mas? Kalau di Gias memang jagoan kita adalah Hyundai Stargazer. Oke. Walaupun memang dari pertengahan Juli lalu kita sudah memulai periode pre-booking, tapi memang secara resmi kita perkenalkan untuk Hyundai Stargazer itu memang di perhelatan Gias ini. Kalau pertama kali masyarakat bisa Bahkan dari pada saat waktu periode pre-booking kita tuh sudah display secara langsung, harga juga kita sudah umumkan, bahkan para pelanggan juga sudah bisa mencoba langsung di dealer terkait, bahkan juga di SCBD tuh kita bahkan menyulap Hyundai Driving Experience menjadi Stargazer Studio. Oh iya benar. Selanjutnya Mas, terkait dari sekarang kan udah mulai rame nih mobil-mobil elektrik. Oke, ya. Kalau di Hyundai sendiri strateginya gimana nih Mas? Terus juga ada tantangan apa sih sebenarnya untuk penjualan mobil elektrik ini? Kalau dari sisi mobil listrik, khususnya mobil listrik Hyundai, memang dari tahun 2020 itu kami langsung memperkenalkan dua produk BEV, Battery Electric Vehicle, yang murni menggunakan tenaga baterai. Itu pertama kali kita memperkenalkan Kona Electric dan Ioniq Electric. Dari situ pun kita memulai perjalanan elektrifikasi dari Hyundai sampai di tahun ini kita memperkenalkan Ioniq 5, di mana Ioniq 5 ini sendiri diproduksi di Indonesia, di pabrik Hyundai di Cikarang. Kalau dari segi strategi banyak yang kita lakukan ya, dari semua lini yang ada di Hyundai Motors Indonesia, mulai dari produk, layanan, bahkan dari infrastruktur pun kami turut mendukung. Sampai saat ini sudah
sudah ada lebih dari 180 fasilitas pengisian daya listrik yang didukung oleh Hyundai. Itu baik yang terletak di setiap dealer Hyundai. Dealer Hyundai sampai saat ini tuh sudah mencapai 110 dealer yang tersebar. Itu bisa ditemukan fasilitas charging, dan juga di berbagai lokasi hasil kerjasama kami dengan berbagai mitra. Itu mulai di perhotelan, perkantoran, kafe, bahkan di rest area dari Jakarta sampai Surabaya, dan dari Surabaya ke Jakarta juga kita sudah menyediakan fasilitas charging station. Dari sisi purna jual pun kami juga nanti bisa lihat di belakang itu kita ada mobile charging. Jadi itu memang layanan yang diberikan untuk pelanggan, maksudnya pelanggan mobil listrik yang sekiranya lupa ngecharge. Itu di tengah jalan tiba-tiba baterainya kurang, itu tinggal telepon ke call center Hyundai, kita 7 hari 24 jam itu bisa dikirimkan bantuan untuk ngecharge. Gitu. Kemudian kita juga selalu melakukan edukasi kepada konsumen, karena ketika menggunakan mobil listrik, cara menggunakannya sebenarnya tidak berbeda dengan mobil yang bukan listrik. Tapi yang penting itu kita selalu edukasi tentang travel management. Ketika kita pergi satu titik ke titik lain, terlebih keluar kota, itu kita pasti mengajarkan supaya setiap pelanggan itu bisa mengukur kapasitas baterai yang dimiliki oleh mobil listrik Hyundai, jarak tempuhnya sampai ingin mereka tuju. Jadi ketika sebelumnya ya udah tinggal jalan, nanti ya udah isi bahan bakar gimana aja, kalau ini kita harus di planning sampai di titik mana untuk nge-charge, ya udah mereka bisa stay, kemudian lanjut lagi. Jadi memang semuanya tuh serba menyeluruh 360 yang kita lakukan. Keren banget. Lalu Mas, terkait dari event GIAS ini, harapan Hyundai ke depannya? Oke. Melalui perhelatan seperti GIAS ini memang sesuai dengan strategi yang kami lakukan, karena memang yang kami lakukan sejak 2020, sejak Hyundai Motors Indonesia selaku program prinsipal Hyundai hadir di Indonesia tuh kita memang sangat fokus di brand awareness-nya Hyundai. Karena kita ingin memperkuat posisi Hyundai sebagai game changer di industri otomotif Indonesia melalui pilihan produk, layanan, dan juga experience yang dirasakan oleh customer melalui rangkaian pameran, kehadiran kita di GIAS, juga mereka mengunjungi dealer. Memang kita fokus, dan ini melalui kegiatan pameran otomotif seperti GIAS itu pasti sangat membantu perjalanan Hyundai juga, dan juga mungkin untuk teman-teman yang lain, brand yang lain juga itu sangat membantu. Terlihat kan dari animo masyarakat yang mengunjungi GIAS ini luar biasa ya, dari hari pertama mau weekend mau weekdays luar biasa kunjungannya. Keren banget, ramai terus lagi. Iya. Oke Mas, berarti cukup sekian deh. Thank you banget. Terima kasih banyak Mas Suri. Sama. Oke, halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Hari ini gue udah ada di booth-nya Mazda dan udah bareng Pak Riki. Pak Riki, Halo, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat. Pak, sebelumnya congrats nih Pak. Kemarin udah langsung 3 produk ya. Dari Mazda 2 Sedan, Ya. CX-8 facelift. CX-5 juga ada ya awal-awal ya? Iya, Ya. CX-5 juga kemarin, dan sekarang MX. Ada MX-5. Iya, congrats nih Pak. Oke. Pak, sebelum itu terima kasih juga atas waktunya, dan Setir Kanan mau izin nanya nih Pak. Untuk harapan dari Mazda nih, dari berlangsungnya event GIAS ini, apa tuh Pak? Oke, jadi kita kan tahu bahwa yang namanya GIAS kan memang event tahunan lah ya. Betul. Dan pertama, Mazda pasti harus berpartisipasi di acara seperti kayak GIAS. GIAS ini adalah satu-satunya event yang memang under Gaikindo dan juga under government basically gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk eksistensi Mazda, dan bentuk Mazda memang comply support dengan semua kegiatan yang dibuat oleh Gaikindo atau pemerintah. Itu satu. Untuk keduanya, kita juga mau menampilkan produk-produk terbaru, produk-produk andalan Mazda di event ini. Seperti kita lihat hari ini kan rame nih datang nih, banyak orang datang, ada yang mau beli, ada yang mau lihat, tapi it's okay karena kita mau kasih lihat kepada masyarakat, kepada calon pembeli bahwa ini loh, Mazda datang dengan produk-produk yang mungkin bisa menjadi pilihan, bisa menjadi opsi untuk diminati oleh masyarakat atau calon pembeli mobil, terutama di GIAS ini. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, Ya. melihat antusias masyarakat, juga kita intip dari seberang nih atau tetangga, brand-brand lain kan mulai bawa ada yang electric vehicle. Nah, bagaimana nih untuk persiapan Mazda sendiri Pak? Jadi sebenarnya kita sebutkan namanya elektrifikasi. Oke. Jadi elektrifikasi itu
nggak hanya bicara mengenai EV, Iya. tapi juga ada namanya dimulai dari mild hybrid, ada plug-in hybrid, Benar. ada BEV, ada full EV gitu kan. Sebenarnya Mazda kita udah ada seperti itu, dan kita emang akan rencananya mulai dari tahun depan kita akan bawa mulai step by step dari si hybrid sampai ujung-ujungnya ada EV. Dan tentunya dari Mazda Corporation di Jepang, mungkin kita punya headquarter sadar banget akan hal itu, dan mereka juga mempersiapkan, bukan berarti kita nggak ngerti. Dan tapi mereka juga mau lihat mana negara mungkin yang udah siap, kayak contohnya mungkin di Eropa karena mungkin negara-negara kota kecil-kecil sehingga mungkin EV lebih duluan di sana. Tapi Indonesia nggak akan ketinggalan. Secara total sum up to 2025 akan ada kira-kira 12 produk Mazda yang sudah elektrifikasi nantinya, mulai dari sekarang sampai tahun 2025 nanti. Gitu Pak, kira-kira. Jadi kita nggak tinggal diam sih. Oke, baik. Berarti cukup sekian dulu nih Pak Thank you. atas waktunya. Terima kasih. Oke, nih, Pak. makasih. Oke, makasih Pak Riki. Halo Sobat Setir, sekarang gue sedang bersama Mas Aryo dari Kia. Jadi Mas Aryo, sebelumnya selamat atas peluncuran Kia Carens yang terbaru. Terima kasih. Kalau dilihat-lihat, booth-nya selalu ramai nih Mas, antusias masyarakat tinggi seperti ini. Nah, terus juga selamat Mas udah bawa Kia EV6 serta Kia Niro nih, mobil jagoan listrik yang terbaru. Sebelumnya Mas, izin bertanya nih, kalau boleh tahu kira-kira mobil apa nih Mas yang jadi jagoan dari Kia nih untuk Gias 2022 ini? Ya, sudah jelas sih sebenarnya kalau ngomong jagoannya atau yang kita prioritaskan di Gias ini adalah Kia Carens. Karena kita luncurkan, terus kita udah announce harga, dan juga unitnya sudah mulai datang ke Indonesia. Jadi konsumen yang beli itu bisa langsung mendapatkan unitnya mungkin akhir bulan atau awal bulan depan, udah akhir bulan Agustus ini udah bisa dapat juga. Nah, jadi tetap emang pasti yang prioritas dan jagoannya itu dulu. Kia Carens ya Mas? Ya. Oke Mas, terus juga mau nanya nih Mas, sekarang kan lagi era gempuran kendaraan listrik nih Mas. Iya. Dari brand-brand lain juga banyak kendaraan listrik. Kira-kira Kia punya strategi tersendiri nggak sih Mas untuk bisa bersaing di pasaran? Serta kira-kira kalau ada tantangannya apa nih Mas? Boleh tahu nggak? Kalau ngomong soal strategi, ya kalau general perang strateginya nggak dibeberin ya. Iya dong. Cuma kalau ngomongin apa yang kita mau lakukan, ya kita dengan kita hadirkan Niro dan Niro EV dan Kia EV6 GT Line, kita showcasing Kia punya apa sih secara teknologi. Jadi mulai dari mobil yang ada varian hybrid dan plug-in hybridnya dan EV seperti Niro, dan juga mobil listrik pertama dari Kia yang dibangun dari awal sebagai mobil listrik seperti EV6. Itu kita kasih lihat. Memang belum sekarang kita perkenalkan, tapi saat ini kita sudah mulai tarik order. Jadi untuk orang yang berminat, ya kita kasih range harga. Jadi kalau saya juga bisa bilang range harganya. Untuk Kia Niro itu kepala 8, Niro EV. Untuk si EV6 GT Line itu kira-kira 1,2 sampai 1/4 miliar. Dengan spek yang tinggi ya. Jadi ya kalau saya ya kendalanya apa? Mungkin kalau kendala karena ya saya masih belum tahu nih. Kita rencana untuk resmi luncurnya di kuartal 1 2023. Tapi kan masih ada, kita belum tahu kuota dapat berapa banyak segala macam yang which is sangat diatur ya. Dan juga kalau ngomong kendalanya apa ya, kita masih CBU. Jadi mau nggak mau kita masih bayar semua pajak. Pajak kita masih bayar pajak impor, pajak barang mewah dan lain-lain itu kita masih bayar. Itu mungkin jadi kendala kenapa harga kita juga lebih tinggi. Tapi kalau ditanya, saya yakin apa sama mobilnya? Saya yakin kayak EV6 GT Line itu ya karena secara mobilnya sendiri dia speknya lebih tinggi daripada rata-rata yang ada. Dual motor, all wheel drive, 325 HP, 600 Newton tenaganya, dan range-nya juga 500 kilo lebih. Ya pasti ada peminatnya, saya yakin. Dan kita sampai hari ini, hari apa nih? Kamis ya. Kayaknya per kemarin aja tuh udah hampir 100 yang udah naruh nama, yang udah kita bilang bahwa range harga segini. Kalau emang minat, tolong taruh nama dan lain-lain, dan untuk kita hubungi lebih lanjut untuk mendetailkan pemesanannya nanti ya. Wah, jadi peminatnya EV6 ini banyak banget ya Mas ya? Alhamdulillah sih ternyata ya, tadinya kita hanya mau memperkenalkan, mau showcasing apa yang Kia punya di EV ini ya ternyata emang konsumen Indonesia tuh emang nggak mau ketinggalan. Dia ada yang baru, ada something new yang mungkin dia bisa dapat, kita bilang di kuartal pertama tahun depan, ya banyak yang pesan akhirnya.
Oke. Nah terus Mas kalau boleh tahu kira-kira apa nih Mas harapan dari Kia nih untuk event Gias 2022 ini Mas? Ya kalau kita sudah jelas tahun lalu kita alhamdulillah sukses, kalau bisa dibilang sukses di Gias 2021. Tahun ini ya Kia kita lebih besar lahannya, lebih banyak mobil yang ditampilkan. Ya harapan kita adalah pencapaian kita di tahun ini harus melebihi apa yang kita sampaikan di tahun lalu. Ya dan melihat dari angka, laporan dan lain-lain dari tim, ya mudah-mudahan itu sih sangat visible untuk tercapai. Oke Sobat Setir, berarti sekian interview dengan Mas Aryo. Terima kasih Mas Aryo atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke Sobat Setir. Berarti cukup sekian nih interview kita ke pejabat-pejabat brand yang tadi ya. dan eksklusif tentunya. Tentunya dong. Jadi dari obrolan kita tadi dengan para pejabat itu, semoga Sobat Setir bisa dapat gambaran nih kira-kira gimana industri otomotif di Indonesia ke depannya. Oke Sobat Setir, seperti yang kalian udah dengar tentunya tadi, kita dapat kisi-kisi lah ya. Bocoran lah ya. Oke Sobat Setir, berarti kita closing ya? Closing dong, kita Oke. akhiri video ini. Oke, terima kasih nih Sobat Setir sudah nonton. Jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe. serta follow Instagram kami di setir.kana. Oke, gua Chris. Gua Narendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.